kuartal pertama tahun 2024 ini, muncul banyak berita yang ngagetin banget dari beberapa negara maju. Yang pertama itu dari negara Jepang yang secara resmi nyatain kalau negaranya udah masuk ke fase resesi ekonomi. Cuma selang beberapa minggu kemudian, Inggris juga nyatain secara resmi negaranya udah masuk ke dalam kondisi resesi ekonomi. Dan terakhir kabarnya negara Jerman juga diprediksi nih secara perhitungan lagi ngalamin fase resesi ekonomi. Pemberitaan yang muncul dari beberapa negara maju ini tentu aja ngagetin banyak pihak. Dan nimbulin banyak kecemasan di masyarakat. Kalau negara sebesar Jepang, Inggris, dan Jerman aja ekonominya ngalamin resesi, terus gimana dong nasib kita di Indonesia? Apa ekonomi Indonesia juga bakal memburuk? Gimana sih sebenarnya kondisi ekonomi negara kita? Sebetulnya resesi ekonomi itu apaan sih? Terus apa aja hal yang perlu kita siapin buat bisa ngadepin tantangan ini? Oke, di video kali ini aku bakal jelasin dikit tentang apa itu resesi ekonomi. Kenapa beberapa negara maju bisa sampai resesi? Dan juga ngasih gambaran gitu ya tentang gimana sih kondisi ekonomi Indonesia, yaitu Mandiri Investment Forum. Di acara ini, Bank Mandiri itu mempertemukan pakar-pakar ekonomi dan keuangan terbaik di Indonesia dan juga di dunia. Buat ngulas, ngebahas, dan juga ngasih gambaran ke depan tentang iklim ekonomi, keuangan dunia usaha, dan juga investasi khususnya di Indonesia. Dan di video kali ini, aku bakal membahas nih beberapa rangkuman penting yang kita dapetin di acara keuangan terbesar Indonesia ini. Oke, sebelum terlalu jauh, aku memulai dulu dengan ngejelasin apa itu resesi ekonomi. Dan apakah jadi kayak gimana sih negara yang ngalami resesi itu? Pada dasarnya resesi ekonomi adalah sebuah kondisi ketika sebuah negara ngalamin penurunan aktivitas dan output ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Di mana aktivitas ekonomi ini seringkali dinyatain dalam indikator GDP yang merupakan representasi dari tingkat produktivitas ekonomi di sebuah negara. Nah, yang perlu digarisbawahin, satu-satunya ini adalah nilai rapor ekonomi sebuah negara dalam 6 bulan terakhir. Dan bukan merupakan prediksi ekonomi di masa mendatang. Jadi resesi ini sebetulnya hanya sebuah pernyataan dari sebuah kondisi yang udah berjalan dan udah dialami masyarakat selama seenggaknya 6 bulan terakhir. Sekarang kita coba dalamin bareng-bareng ya. Apa sih yang bikin beberapa negara maju ini ngalamin resesi ekonomi? Ya kita lihat grafik GDP negara Jepang, Inggris, dan Jerman. Di sini kita bisa lihat bahwa 2 kuartal terakhir, ketiga negara ini ngalamin perubahan GDP yang negatif atau nol. Jadi bisa dibilang output produksi ketiga negara ini tuh ngalamin penurunan komsa dibandingin sama tahun sebelumnya. Nah, sebetulnya penyebab resesi di 3 negara ini faktornya beda-beda. Di mana masing-masing ekonomi ketiga negara ini punya sisi kelemahan dan ketahanan ekonomi yang beda juga gitu. Misalnya negara Jepang yang emang udah lama ngalamin krisis produktivitas gara-gara demografi masyarakat yang gak seimbang. Hal ini akhirnya berpengaruh ke kekalahan persaingan usaha dari industri otomotif sampai elektronik yang selama ini nopang ekonomi negara Jepang. Sementara di Jerman, resesi ini terjadi karena krisis rantai pasokan khususnya di industri energi sejak konflik Rusia-Ukraina 2 tahun lalu. Jadi semua harga bahan baku di Jerman naik dan bikin output produksinya kalah saing soalnya ongkos produksinya jadi lebih mahal. Terus nih Inggris nih resesinya dipicu sama tingkat inflasi yang terlalu tinggi. Industri propertinya merosot tajam sampai penurunan produktivitas akibat daya beli masyarakat nih yang menurun. Pertanyaannya sekarang, terus apa kabar sama Indonesia? Ya kita lihat langsung datanya. Dari data GDP nasional kita bisa lihat nih, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional bisa dibilang konsisten bertumbuh sekitar 5% per tahun. Punya pertumbuhan GDP kayak gini setelah pandemi COVID tuh bisa dibilang udah bagus banget. Apalagi kalau kita bandingin sama banyak negara maju dan negara-negara tetangga kita. Dari data inflasi, kita juga bisa lihat tingkat inflasi kita mulai terkontrol, khususnya dalam 6 bulan terakhir nih 2,5-3%. Terus dari neraca perdagangan, kita juga bisa lihat Indonesia udah balik ya ke tren positif, setelah sebelumnya sempat terseok-seok pas pandemi di tahun 2020 lalu. Ada juga angka pengangguran dan daya serap tenaga kerja. Tingkat pengangguran masyarakat emang sempat naik tajam banget pas pandemi, tapi udah nunjukin pemulihan dan sekarang udah balik lagi ke posisi pas sebelum terjadi pandemi di tahun 2019 lalu. Oke, walaupun kondisi ekonomi Indonesia tuh udah nunjukin tren yang baik, tapi sebenarnya masih ada beberapa tantangan besar yang perlu kita garis bawahin. Yang pertama yang pasti yang paling berasa banget itu adalah penurunan tingkat konsumsi masyarakat.
Buat kamu yang mungkin punya toko atau usaha gitu ya, mungkin banyak yang ngerasain ya turunnya angka penjualan yang cukup signifikan. Menurunnya angka belanja masyarakat ini dipicu sama berbagai hal. Isa itu perubahan cuaca yang bikin kegiatan pertanian jadi terhambat. Dan ini berlepas sama naiknya harga bahan-bahan pokok. Ditambah lagi sama kenaikan harga bahan baku hulu kayak listrik dan BBM. Ya ini bikin inflasi ikutan tinggi dan daya beli menurun. Kalau menurut kamu sendiri nih, gimana sih kondisi ekonomi nasional yang kamu rasain dalam setahun terakhir? Coba share di kolom komentar ya. Oke, tadi kan aku udah share beberapa data nasional yang mencerminkan kondisi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Tapi gimana ya proyeksi ekonomi kita dalam beberapa waktu mendatang? Mandiri Investment Forum di tanggal 4-8 Maret lalu. Acara ini tuh adalah salah satu acara keuangan terbesar di Indonesia yang diadain tiap tahun, di mana tokoh-tokoh kunci nasional kayak Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, para direksi dan petinggi Bank Mandiri, para pakar ekonomi, investor, dan para pebisnis besar yang juga berdatangan. Dan di acara ini kita berkesempatan buat nyaksiin langsung pemaparan dari beberapa tokoh kunci terkait proyeksi ekonomi dan iklim investasi ke depannya. Aku coba rangkumin beberapa ya. Dari Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, beliau maparin kalau di tengah banyaknya tantangan ekonomi global dalam 2 tahun terakhir, Indonesia udah berhasil ya pertahanin tren positif ekonomi nasional dengan GDP growth yang stabil di angka 5%. We also see that the recovery of the Indonesia economy continue gaining the momentum. This is despite the fact that in the past 24 months, in which the world has been battered by the high inflation and a quite steep, significantly high interest rate in a very short time. And that's explained quite a lot that many developing emerging countries are facing with quite vulnerable situation. This kind of environment is not easy for many emerging and developing countries because the cost of fund becoming so expensive and the capital is becoming very tight or even outflowing. And that's why it is important for Indonesia to continue this momentum. And under those kind of circumstances, Indonesia were able to continue maintain the 5% growth consistently. Beliau tuh juga nyampein kalau Indonesia bisa tetap pertahanin tingkat inflasinya di tingkat yang wajar. Bahkan termasuk salah satu yang paling rendah di dunia. Di mana tingkat inflasi yang terkendali ini merupakan kombinasi dari kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Di mana kebijakan moneter berorientasi sama peningkatan suku bunga buat meredam inflasi. Sementara kebijakan fiskal dengan ngasih insentif fiskal sampai ke tingkat daerah buat misalkan potensi kenaikan harga yang berlebihan. Inflation remain muted for Indonesia and we are continue among the lowest range of the inflation. And we still continue have to be vigilant with the food inflation, but relatively this is not just the monetary action result, but most of the government through their support on addressing the inflation in Indonesia. Fiscal policy in fact playing a very active role in addressing the issue of inflation because it is actually in the form of structural, logistical and supply side. And that's why we are actually working very hard through many government, including local government, through the coordination and providing the fiscal incentive for the local government to address the issue on the supply side inflation. And that's why Indonesia can address the issue of inflation without relying too much for the central bank to increase steep interest rate, and that combination provide us with a relatively stable high growth with a low inflation. Buat estimasi ekonomi ke depan, Ibu Sri Mulyani juga nyampein nih, kalau Indonesia ini perkiraan bisa tetap nerusin tren positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5%. Dan hal ini didukung sama estimasi dari pihak lain termasuk 4 lembaga keuangan dunia, yaitu IMF, World Bank, OECD, dan Bloomberg. Indonesia growth will expected to sustain in this 2023 and 2024. We are not certainly underestimating the challenge, but we also quite optimistic that this momentum is still very strong. Terus dari Pak Peri Warijoyo selaku Gubernur Bank Indonesia, beliau nyampein kalau Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi positif nasional bakalan terus berlanjut, tapi tetap waspada juga sama ketidakpastian ekonomi global. Terus khusus buat kebijakan suku bunga nih, Bank Indonesia ngeliat kalau inflasi udah mulai turun secara bertahap.
Di sisi lain di Amerika, inflasinya juga udah mulai turun, tapi masih tetap ada di atas target bank sentral. Makanya suku bunga diperkirain baru bakal turun setelah semester kedua tahun 2024. Sementara itu diperkirain dolar Amerika bakal masih tetap kuat juga seenggaknya sampai semester kedua tahun ini. Dan di setelah semester kedua tahun ini ketika Amerika ngubah kebijakan moneternya, nilai tukar dolar ini prediksi bakalan ikut menurun. Inflation continue coming down, but gradually. We are still seeing inflation still higher than targeted in the US, about 3% now. Maybe coming down to about 2.6, but still above 3%. That's why, number 3, we expect Fed fund rate only coming down in the second semester. We expect Fed fund rate will be declining about 75 basis point in the second semester. We still looking over the exact timing, but mostly in the second semester. That's why dollar still remains strong for some time. But will be seeing the dollar will weakening on the second semester as the US changing their policy direction. Nggak bisa mulai turun supaya kondisi ekonomi bisa kembali dipercepat. Karena dengan turunnya suku bunga bakal ada ya banyak bisnis yang mulai bergairah. Soalnya penyaluran modal jadi jauh lebih mudah diakses sama para investor. Nah itu tadi beberapa rangkuman menarik dari acara Mandiri Investment Forum. Dari acara ini kita bisa ngelihat kalau secara umum ekonomi Indonesia berhasil pulih dengan relatif baik. Apalagi kalau bisa dibandingin sama negara lain. Tapi yang masih jadi PR adalah tingkat konsumsi masyarakat. Terus transformasi energi bersih terbarukan. Peran AI dalam dunia bisnis dan masyarakat. Dan juga adanya potensi penyesuaian suku bunga yang semoga bisa jadi kabar baik buat iklim bisnis dan usaha. Supaya ekonomi Indonesia bisa makin melaju dengan akses yang lebih ringan terhadap pendanaan modal usaha. Semoga insight dari rangkaian acara Mandiri Investment Forum ini bisa nambah wawasan kamu terhadap literasi keuangan ya. Dan semoga kedepannya bakal makin banyak lagi cara keuangan yang penuh insight kayak gini. Sampai ketemu lagi nih.